Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan pada kesempatan kali ini masih kita bahas di jilid 4D, tema 8 daerah tempat tinggalku. Dan kali ini kita sudah masuk di subtema 3 ya, subtema 3 pendamping pembelajaran 1 ya. Di awal pendamping pembelajaran 1 ini ada soal ya, keterampilan kinerja praktek. Nah, jadi kita akan membahas soal keterampilan kinerja praktek. Jadi yang mungkin masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Karena di situ sudah kita bahas ya, terutama untuk tema 8 sudah sampai di latihan soal subtema 3. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 60 ya. Halaman 60 itu keterampilan kinerja praktek ya. Menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar ya. Jadi pengaruh atau hubungan gaya terhadap gerak suatu benda. Di sini ada 4 ya, di sini di materinya dijelaskan ya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak ya. Kemudian gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Kemudian gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda ya. Oke, jadi ada 4 ya hubungan gaya terhadap gerak suatu benda di penjelasan materi. Sekarang kita lihat di sini ya. Menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar. Yang pertama, buatlah kelompok dengan teman sebelahmu ya. Ini kalau di sekolah tentunya adik-adik bisa berkelompok ya. Karena di rumah ya mungkin bisa minta bantuan kakak ataupun orang tua. Kemudian nomor 2, perhatikan kegiatan pada gambar berikut ya. Kita lihat di sini ada 6 buah gambar. Yang pertama ini Jonas sedang memompa bola yang kempis atau yang A. Kemudian untuk yang gambar B, ini Jonas menggiring bola ke arah lawan ya. Ini bermain bola semuanya ini ya. Kemudian yang C, penjaga gawang menepis bola. Ini bolanya juga mungkin yang menendang Jonas ya, karena ini aktornya adalah Jonas ya. Kemudian yang D, bola menggelinding di atas rumput kemudian berhenti ya. Ini mungkin juga setelah ditendang Jonas ya, karena ini tentang Jonas ya. Dan yang E, pemain menerima umpan dari temannya. Dan yang F, Jonas menendang bola dan bola melesat kencang ya. Ini hubungannya sama permainan sepak bola semua ya, mulai dari dipompa, kemudian digiring, ditendang sampai ada penjaga gawang yang menepis, kemudian bola berhenti, mengumpan bola dan menendang dengan kencang. Oke, ke soal nomor 3, diskusikan dengan teman sebelahmu terkait kegiatan-kegiatan tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda? Jelaskanlah. Di sini sebenarnya diminta untuk diskusi ya, tidak diminta untuk menuliskan ya, tapi dituliskan dulu tidak apa-apa karena nanti penulisannya adalah di nomor 4 ya. Kemudian ini saya jawab ya, adik-adik. Nomor 3 yang A, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda? Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang gambar A ya, gambar A. Jadi dari bola yang bentuknya kempis ini menjadi bulat. Ini jawabannya gambar A. Kemudian pertanyaan yang kedua, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda? Jelaskanlah. Di sini adalah gambar B ya, mengubah arah karena menggiring bola ya.
Kemudian gambar C, nah ini jelas ya, kena tangan kemudian arahnya berbelok. Kemudian gambar E, pemain menerima umpan dari temannya, ya jelas arahnya berubah ya, diterima terus digiring lagi. Nah itu. Kemudian yang C, pertanyaan yang C, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda? Jelaskan. Nah, yang dapat mempercepat adalah gambar F ini, kita lihat ya. Jadi Jonas menendang bola dan bola melesat dengan kencang. Nah, berarti kan ini membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda. Ditendang, maka kecepatannya semakin tinggi ya. Kemudian yang D, gambar manakah yang membuktikan bahwa gaya dapat memperlambat atau menghentikan gerak benda? Jelaskan. Nah, ini. Oke, yang gambar D ya, ini bola menggelinding di atas rumput kemudian berhenti. Ini membuktikan bahwa gaya dapat memperlambat atau menghentikan gerak benda. Nah, ini karena adanya gaya gesek ya, gesekan di atas rumput. Oke, sekarang yang E, tuliskan kesimpulan hasil diskusimu. Nah, kesimpulannya berarti apa? Tadi gaya dapat mengubah bentuk benda, kemudian gaya dapat mengubah arah gerak benda, kemudian yang ketiga gaya dapat mempercepat gerak benda, dan yang keempat gaya dapat memperlambat gerak benda ya. Oke, untuk yang nomor 3, jawaban nomor 3 di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik. Ya, seperti ini. Jadi nomor 3 tadi yang A, jawaban yang A adalah gambar A ya. Ini dapat mengubah bentuk tadi dari bentuk kempis menjadi bulat. Kemudian yang B, gambar yang menunjukkan bahwa merubah arah itu adalah yang gambar B, C, dan E tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang pertanyaan C, gambar yang menunjukkan bahwa dapat mempercepat gerak benda itu gambar F ya, yang menendang bola kemudian melesat dengan kencang. Kemudian yang pertanyaan D, gaya yang dapat menghambat atau dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti ya, itu adalah gambar D, karena bola yang menggelinding ya, kurang gini ya, menjadi berhenti di atas rumput. Nah, itu. Nah, kesimpulannya apa? Tadi untuk soal nomor 3. Jadi, hubungan gaya dan gerak, gaya dapat mengubah bentuk benda, kemudian gaya dapat mengubah arah gerak benda, dan yang ketiga gaya dapat mempercepat gerak benda, serta yang keempat gaya dapat memperlambat gerak benda. Nah, jawaban nomor 3 ini langsung kita masukkan ke nomor 4 ya adik-adik. Ya, jadi tuliskan hasil diskusi kelompokmu di kertas HVS seperti contoh tabel berikut. Nah, nama anggota kelompoknya apa misalnya? Nama anggota kelompok misalnya dikasih anggota kelompoknya misalnya Raja Wali. Nah, misalnya gini ya adik-adik. Kemudian kelasnya kelas 4, 4A misalnya. Nah, ini nama kegiatan menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar. Gambar yang gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, mengubah bentuk berarti tadi adalah gambar yang A ya. Ini gambar yang A. Nah, alasannya apa? Lah ini tadi dari bentuk kempis menjadi bulat, kita tulis saja ya. Dari bentuk kempis, bolanya kan kempis ya, menjadi bulat. Ini L ya. Kemudian gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda itu adalah B, C, dan E ya. B, C, E. Alasannya apa? Karena arahnya menjadi berubah ya. Ini aja, enggak usah panjang-panjang ya. Arahnya menjadi berubah ya. Ini setelah mendapatkan gaya. Kemudian gambar yang membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda tadi adalah gambar yang F ya. Buktinya apa? Bola melesat dengan kencang ya. Jadi dengan adanya gaya atau diberikan gaya, bola melesat lebih
kencang. Kemudian yang terakhir, gambar yang membuktikan gaya dapat memperlambat atau menghentikan gerak benda itu adalah gambar yang D, adik-adik. Ini F-nya kok. Nah, jadi F. Nah, ini yang D. Buktinya apa atau alasannya apa ya? Jadi bola yang menggelinding menjadi berhenti ya. Bola yang menggelinding menjadi berhenti. Nah, ini adanya gaya gesek dengan rumput ya. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi, gaya atau bahwa gaya berpengaruh terhadap gerak benda, yaitu apa? Gaya dapat, ini aja ya, gaya itu dapat titik 21 atau dikasih koma-koma aja ya, dapat mengubah bentuk benda, kemudian mengubah arah gerak benda, mengubah arah gerak, terus dapat mempercepat gerak ya, mempercepat gerak benda. Terus yang terakhir adalah memperlambat atau menghentikan gerak benda, dan memperlambat atau menghentikan gerak benda. Nah, itu adik-adik mungkin saya dekatkan biar lebih jelas. Ya, ini ya, jadi A, kemudian dari bentuk kempis menjadi bulat ya. Terus yang bukti gaya mengubah arah gerak itu BCE ya, E itu ya, BCE, arahnya menjadi berubah. Kemudian yang mempercepat gerak benda itu F, adanya gaya bola melesat lebih kencang. Kemudian yang memperlambat atau menghentikan itu adalah yang D, bola yang menggelinding menjadi berhenti. Nah, kesimpulannya, gaya dapat mengubah bentuk benda, mengubah arah gerak benda, mempercepat gerak benda, dan memperlambat atau menghentikan gerak benda ya. Itu adik-adik untuk keterampilan kinerja praktek di halaman 60. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.